Halo sahabat religi, kembali lagi bertemu dengan saya, Kak Tessa Justisia dalam acara kita Bincang Satria. Nah sahabat religi, kali ini kita lagi ada di Min Kampung Gegel, yaitu sekolah madrasah ibtidaiyah satu-satunya yang ada di Klungkung. Dan kita akan berbincang-bincang dengan kepala sekolah dari Min Kampung Gegel, yaitu siapa beliau. Nah, di samping saya sudah ada, beliau merupakan kepala sekolah dari Min Kampung Gegel, yaitu Bapak Haji Abdul Syakur MPD. Ya Pak Haji ya? Om Swastiastu, Assalamualaikum Pak Haji. Ya, selamat siang. Mohon maaf ini sebelum kita mendadak ke sini, gerebek sedikit ya Pak Haji ya. Kita ngobrol-ngobrol santai ya Pak Haji ya. Nah, sebelum kita mulai nih Pak Haji, kita berbincang-bincang sedikit mengenai Min dan juga mengetahui lebih dalam Min itu bagaimana sih. Mungkin bisa sedikit nggak Pak Haji sampaikanlah profil dari Pak Haji yang dulunya juga sempat menjabat sebagai dosen ya Pak Haji ya? Oh, sebagai dosen. Ya, mungkin bisa disampaikan sedikit Pak Haji untuk profil Pak Haji. Baik, terima kasih Mbak. Saya sampaikan bahwa pengalaman saya mengajar dulu sekitar tahun 2002 di MDS Al-Muhajirin, yaitu mengajar hampir 8 tahun. Kemudian Alhamdulillah Asungkara diangkat menjadi PNS di MDSN Amlapura namanya dulu. Karangasem berarti ya, Karangasem. Yaitu hampir sekitar 6 tahun setengah di sana. Oh, lumayan. Nah, kemudian pindah ke Badung, kepala MDS Baitul Amin. Kemudian MDS Al-Ma'arif. Nah, tahun 2019, ya Astongkaro, Alhamdulillah, mungkin ide saya yang biasa, Allah SWT, agar saya banyak teman dan pengalaman, agar saya belajar lagi, nah dipindahkanlah ke Klungkung, kota yang damai dan indah ini. Yang indah, kota Seromotan Pak Haji. Ya, kota Seromotan. Nah, pengalaman saya memang, saya sekarang sudah menempuh S3, program S3, insya Allah mudah-mudahan mohon doanya, di tahun 2025 mudah-mudahan bisa menyelesaikan, tamat. Nah, dan saya juga selain mengajar di Min ini, saat ini masih sebagai dosen, guru bahasa Inggris, hebat sekali. ya dosen bahasa Inggris di Isnuba Denpasar. Ya ampun, jadi luar biasa sekali sahabat religi. Tanpa kita ketahui loh bahwa ternyata kepala sekolah dari Min Kampung Gegel itu adalah merupakan seorang dosen bahasa Inggris. Jadi minder nih sama Pak Haji. Mohon maaf Pak Haji. Sama-sama. Baik, Pak Haji. Ini dari sedikit profil yang sudah disampaikan tadi dari Pak Haji, bahwa Pak Haji juga merupakan seorang dosen dan sampai saat ini juga Pak Haji sudah menduduki jabatan sebagai seorang kepala sekolah di Min Kampung Gegel. Pertama-tamanya saya ingin bertanya dulu nih Pak Haji, selama menjabat di Klungkung, apa sih yang dirasakan Pak Haji? Mungkin ada hawa-hawa gimana gitu, atau mungkin ya indahnya kota Semarapura atau bagaimana Pak Haji? Ya, baik. Terima kasih. Jadi saya melihat kota ini kota yang aman, damai, tentram, dan tidak pernah saya merasakan macet. Ya, beda dengan Denpasar. Dan suasana kerja juga nyaman. Nyaman ya Pak Haji. Ya, walaupun saya dari Denpasar kadang bolak-balik hampir 1 jam lah. 1 jam perjalanan dari Denpasar, kalau pulangnya 1,5 jam. Karena sering macet di Sanur. Tapi alhamdulillah tak lakoni udah 5 tahun. Terbiasa. Dan alhamdulillah biasa. Dan saya banyak teman dan banyak pengalaman, terutama dari segi keakraban, silaturahimnya. Ternyata orang Klungkung itu luar biasa. Luar biasa ya Pak. Ya, ramah, tamah, dan berteman itu tidak pilih-pilih. Sama rasa, sama dikata, dan semuanya alhamdulillah gitu. Iya, berarti saling menghargai. Menyenangkan juga ya Pak Haji ya. Menyenangkan. Kemungkinan nggak Pak Haji mau menikmati terus keindahan Klungkung di sini? Ya. Atau ingin? Ya, mudah-mudahan mungkin semua itu kita serahkan kepada Allah ya. Oh iya. Ya, sampai di mana nanti perjuangan kita di sini, pengabdian ya dalam rangka
ya namanya kita ASN, Iya. kita siap di mana saja ditempatkan, kan gitu ya. Iya, betul sekali Di Pak mana Haji. saja ditempatkan, ya kita harus siap. Insya Allah, mudah-mudahan Allah selalu melindungi dan membantu perjuangan kita Iya. dalam mencerdaskan anak-anak bangsa kita. Iya, Tuh. hebat sekali. Itu sebenarnya tujuan utama dari seorang pendidik ya Pak Haji ya. Iya. Nah, Pak Haji berbicara kita tentang sekolah, Iya. SD ataupun MIN sendiri. Apa sih yang membedakan antara SD dengan MIN Pak Haji? Mungkin bisa Oke. disampaikan. Ya, kalau mohon maaf dari segi pelajaran sama, cuman memang yang membedakan antara MIN dan sekolah SD itu, sedangkan MIN itu yaitu suatu lembaga pendidikan yang di bawah Kementerian Agama, tentu mempunyai ciri yang berbeda dengan SD. Iya. Kalau MIN itu lebih cenderung di samping menanamkan pelajaran umum, ya lebih banyak ada perpaduan pelajaran agama di sini. Jadi ciri khasnya itu banyak diajarkan pelajaran-pelajaran keagamaan di dalam mendidik anak-anak kita agar menjadi manusia yang unggul, berkualitas dan berakhlak mulia. Itu tujuan daripada pendidikan yang ada di madrasah. Sehingga anak-anak bukan saja dia cerdas secara otak, tapi cerdas secara emosional dan spiritual, itu harapkan. Ya, dari segi pendidikan madrasah yang ada di bawah Kementerian Agama kita. Berarti secara kurikulum pun itu masih sama dengan SD ya Pak? Sama. Cuman kelebihan kita tambahannya pelajaran agama kita lebih banyak. Oh, iya. Karena mungkin mengkhususkan kalau memang di sini adalah mayoritas Ya, dan memang dikhususkan untuk anak-anak umat muslim. Muslim, ya. Nah, Pak Ji, saya sedikit penasaran nih Pak Ji sebelum kita lanjut nih Iya. tentang berbincang-bincang. Saya penasaran nih, sebenarnya kenapa sih Pak Haji bisa menjadi orang hebat seperti ini gitu? Mungkin bisa disampaikan nggak Pak Haji riwayat keluarga Pak Haji, mungkin pendidikan ini yang sehingga membuat Pak Haji sebagai seorang yang memang benar-benar luar biasa dalam bidang ini dan menjabat sebagai kepala MIN saat ini. Oke. Alhamdulillah itu tidak terlepas dari dukungan doa orang tua yang selalu dulu ketika pendidikan di pondok pesantren selalu mengajarkan ketika kita melakukan sesuatu harus ikhlas dan jangan pantang menyerah di dalam melakukan kebaikan. Nah, kalau seandainya kita melakukan kebaikan, sepanjang kebaikan walaupun apapun tantangannya, kita harus hadapi dengan sabar, dengan tabah dan tawakal, selalu berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha. Nah, kemudian yang kedua, memang orang tua selalu menanamkan ketika kita bersalah, kita harus mohon maaf. Jangan jadi orang yang pengecut, gitulah istilahnya. Dan alhamdulillah kemudian juga dukungan daripada istri, Bu. Nah, ini sangat menentukan sekali. Iya, Dan pasangan ya istri, Pak Haji ya. Dimanapun saya tugas di Karangasem, tugas di kampung, di mana saja selalu mendukung istri, Bu. Selalu mendukung, demikian juga anak-anak di rumah. Iya. Selalu tidak pernah, kadang yang penting sering nanya, gimana Pak, sehat, gimana keadaan di sekolah, dan lain sebagainya. Termasuk juga istri selalu mendukung. Jadi dukungan keluarga dan orang tua dukungan yang keluarga. dulu sehingga Pak Haji Itu yang menyebabkan kita, mohon maaf, bisa seperti sekarang ini, duduk di, dan juga terima kasih juga asyungkara kita kepada Allah, kepada Tuhan itu Sang Yang Kuasa, dan juga terima kasih kepada Kementerian Agama yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk diberikan amanah sebagai kepala MIN ini, MIN Gel-Gel Kampung Kelungkung ini. Mudah-mudahan bisa melaksanakan amanah ini dengan baik, dengan lancar, dan mudah-mudahan sukses selalu. Iya, betul sekali. Ya. Nah, Pak Haji, lanjut kita tentang MIN sendiri, Pak Haji. Dan sekarang Kementerian Agama kan lebih fokus untuk berusaha menyediakan pendidikan yang dapat mengakomodir secara merata nih Pak Haji ya, tanpa ada perbedaan atau diskriminasi antara siswa ini dan siswa yang lain. Dan di mana itu adalah merupakan yang namanya penyelenggaraan untuk membentuk madrasah yang inklusif atau madrasah inklusif. Ya.
bisa dijelaskan tidak Pak Haji, apa sih sebenarnya fokus dari madrasah inklusif itu sendiri dan apa sebenarnya tujuan dari madrasah inklusif itu sendiri? Ya, bagus. Ya, ini memang program yang dimiliki oleh Kementerian Agama ini ya sangat bagus sekali yang memang harus kita dukung, yaitu yang disebut dengan madrasah inklusif. Iya. Jadi madrasah inklusif ini adalah madrasah yang mentransformasi pendidikan dari segala lini dan diberikan berpartisipasi seluruh warga masyarakat yang ada di sekitarnya MIN ini. Nah, terutama madrasah ini tidak membeda-bedakan. Siapapun kita berikan kesempatan untuk menuntut ilmu di MIN Gel-Gel ini. Ya, ada di madrasah ini tidak membedakan gender, etnik, ya, kemudian juga ras, kemudian juga status sosial, kemiskinan, dan barangkali mungkin fisik. Nah, kalau ada, apalagi alhamdulillah terima kasih Bapak Kandep sudah meng-SK-kan kita juga tentang madrasah inklusif ini. Dan alhamdulillah Asmanggara matur suksma kepada Bapak Kandep yang telah memberikan kami SK, sehingga kami kalau ada nanti warga masyarakat yang dalam hal ini mungkin dari segi fisik dan apapun bentuknya kita akan terima. Karena itulah tujuan dari madrasah inklusif itu adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak-anak didik bangsa di dalam menuntut ilmu, di dalam rangka mencerdaskan dan memajukan pendidikan di Indonesia dan khususnya demi kemajuan bangsa dan negara kita. Tidak membeda-bedakan gitu. Iya, sebenarnya program ini sih sedikit saya baca memang sangat bagus ya Pak Haji, karena memang karena kebanyakan orang tua itu sedikit minder kalau misalnya terjadi kekurangan atau kelainan, mohon maaf mungkin yang tidak sesuai dengan anak-anak mereka gitu kan, jadinya mereka berpikir agak susah untuk menyekolahkan atau memberikan pendidikan kepada anak-anak sendiri. Nah, untuk MIN sendiri, MIN Gelumung itu apakah sudah mulai melaksanakan program tersebut? Sudah kita mulai pendaftaran siswa baru, tapi sementara ini belum ada. Baru yang biasa-biasa aja. Iya. Nah, kita malah data kalau memang ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, silakan kita harus terima. Jangan sampai enggak. Apalagi kita sudah menyandang MIN Kampung Gel-Gelnya adalah madrasah inklusif yang sudah di-SK-kan. Nah, kalau ada itu ya kita terima. Dengan semaksimal mungkin kita akan memberikan pendidikan tidak membeda-bedakan sesuai dengan siswa-siswi yang normal kan begitu. Untuk melaksanakan itu kan perlu ada SDM ya Pak Haji ya? Mungkin dari pihak pendidik atau apa mungkin apa ya namanya prasarana juga yang harus dilengkapi. Apa itu sudah diterapkan atau sudah diproses dari MIN sendiri Pak Haji? Kalau seperti guru khusus memang kita belum kita ada. Tetapi kalau dari segi fasilitas sarana prasarana, nah kebetulan kita dapat bantuan PUPR udah disiapkan, bahkan juga termasuk kamar mandinya, halaman bermainnya itu ada 4 turunnya. Oh iya. Ya, udah kita siapkan ya. Seperti itu. Jadi untuk dari segi sarana prasarana, alhamdulillah Asdongkaro sudah memadai. Cuman memang kita kendala memang di sumber daya gurunya, SDM-nya ya. Belum ada yang khusus membidangi itu. Walaupun ada misalnya, tetap kita akan mungkin dari guru agama maupun guru-guru bidang studi yang lain. Ya toh mungkin tidak jauh beda, walaupun memang harus lebih khusus lah. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan dari Kementerian Agama, dari pemerintahan kita, mudah-mudahan nanti menyiapkan. Sehingga kita, jika ada anak masuk ke kita sudah siap segala-galanya. Gitu. Dan juga mungkin tidak gini ya Pak Haji ya, jadinya tidak rugi kalau misalnya penyelenggaraan ini memang berjalan, tapi kita harus mempersiapkan hal-hal yang memang patut untuk menjalankan program ini, begitu Pak Haji. Dan salah satunya kan kita ketahui kalau misalnya kita menggabungkan antara anak yang mungkin memiliki kepribadian yang oke seperti biasa dan juga
mohon maaf ini di kekurangan seperti itu kan agak susah Pak Haji Iya, ya. iya, iya. Dan dalam satu kelas atau mungkin nanti gurunya juga akan susah bagaimana cara mengajar. Mungkin nggak menurut Pak Haji penyelenggaraan dari madrasah inklusif ini akan optimal dan berjalan dengan baik mungkin untuk kedepannya? Insya Allah, saya yakin yang penting nanti, kalaupun mungkin ada nanti siswa yang mendaftar, untuk kedepannya ya insya Allah kita siapkan. Iya. Dan kita juga sudah melihat, dan mungkin saya dengan Pak Kasipendis Iya. Kelungkung sudah melihat madrasah langsung yang ada di, kalau nggak salah di kota Malang itu, yang menyelenggarakan pendidikan inklusif itu. Ya digabung anak-anak itu, tetapi memang ada yang mendampingi khusus. Ya tetap dicampur, cuman ada yang menangani guru khusus itu. Ternyata mereka udah berjalan lama itu. Kalau nggak salah MI Ar-Rayhan namanya. Ya itu bagus Bu. Iya. Bahkan banyak dapatkan penghargaan Iya. dari Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan kita. Baik, semoga saja di Kelungkung ini bisa terrealisasi dengan baik Pak ya, Amin, amin. untuk Amin. madrasah inklusif dan memberikan ruang kepada orang tua dan juga anak-anak yang merasa minder Ya, atau biar nggak apa. minder kan begitu Iya, ya. kan mereka tuh biar setara juga Pak dalam benar. bermain, menerima pendidikan atau apalah. Nah Pak Haji, sedikit ini terkait dengan pemerintah juga. Program pemerintah itu adalah menurunkan stunting ya Pak Haji ya, Iya, stunting. iya. Dari madrasah sendiri itu kiat-kiat ataupun sudah memiliki tidak program-program untuk mengurangi stunting pada anak-anak min. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Dan memang kita sudah didatangi, kalau nggak salah dikunjungi oleh Bu Kanwil 4 bulan yang lalu itu. Dalam rangka program beliau ada PPP3K gitu ya. Nah, PKP3K ya. Nah, dalam hal itu untuk mencegah stunting dan juga bagaimana anak-anak yang putus sekolah, jangan sampai ada yang putus sekolah maupun melanjutkan sekolah harus tetap jalan. Nah, kalau di Min Kelungkung atau Min Kampung Gel-Gel ini, program kami jalani itu ada semacam makan bersama. Ya, misalnya hari Jumat. Program baru atau program Sudah berjalan lama. sudah berjalan lama ya Pak Haji? Sudah berjalan lama, dan kita sempurnakan juga. Itu kan ada kita makan bersama, kayak menggibung itu Bu. Oh iya, iya. Kita habis sholat duha, itu di halaman sekolah, kita duduk bareng. Nah, dan memang anak-anak bawa nasi. Sambil juga dari sekolah, kalau menunya memang ya kita tambah misalnya apa biar betul-betul bergizi. Untuk menghindari jangan sampai anak-anak ada yang kekurangan gizi kan begitu. Iya. Nah, sementara alhamdulillah belum sih ada gitu. Iya. Dan juga ada program Jumat Berkah itu. Ya. Anak-anak ya dia mengimpakkan ya berapa, mungkin 1.000, 2.000 dan lain sebagainya. Nah, jadi program ini mungkin kalau ada anak-anak kita, siswa kita yang mengalami misalnya opname, ada sakit, nah ini yang kita ambil dari sini, dari wali kelasnya, kemudian menjenguk anak-anak yang mungkin opname di rumah sakit ataupun di rumah. Nah, untuk makan ini, dan alhamdulillah program dari pemerintah Prabowo Gibran nanti kan ada makan siang gratis. Alhamdulillah, ini insya Allah generasi kita pasti terhindarlah dari yang namanya kekurangan gizi tersebut. Dari stunting ya Pak Haji? Ya, kita dan di Min Kampung Gel-Gel ini udah menyiapkan seperti itu. Ya, Hebat, sehingga kita lihat, guru juga memantau kira-kira makanannya bergizi apa enggak gitu. Yang dikonsumsi anak-anak. Untuk program yang disediakan Min sendiri itu disediakan oleh Min atau mungkin dari pihak anak-anak membawa atau bagaimana Pak? Ya, pihak anak-anak, kecuali mungkin ada selang-seling lah. Dan juga nanti kita ada juga program kadang-kadang dari madrasah yang ngasih menyediakan misalnya sekitar snack atau jajan gitu. Nah, seperti kita kegiatan kemarin misalnya upacara bendera,
peringatan itu ya kita siapkan anak-anak, Iya. ya terutama dari snacknya lah, Iya. ya yang gratis lah itu Iya. Jadi kita. sungguh luar biasa sekali Iya. program-program dari MIN ya Pak, Iya, yang iya. tanpa kita ketahui dan orang-orang umum itu belum pasti tahu kalau di MIN Kampung Gegel sendiri memiliki program yang sangat luar biasa seperti Iya, itu. iya, alhamdulillah. Nah Pak Haji, selain untuk mengurangi angka stunting Iya. dari MIN sendiri, ada nggak program-program yang dilaksanakan untuk bagaimana sih cara dari MIN Kampung Gegel sendiri menciptakan siswa yang moderat? Oh, iya, iya, iya. Mungkin bisa Baik. disebutkan ada program-program tertentu yang dimiliki oleh MIN? Oke. Baik, terima kasih. Terutama nanti dalam hal bagaimana kita menciptakan generasi yang moderat. Yang pertama, kita selalu menanamkan kepada anak itu memiliki sifat terbuka. Kadang kita selalu memberikan pagi-pagi itu, pagi-pagi guru-guru ada senyum, Oh, sapa, salam. senyum gitu. salam sapa ya, Pak ya? Senyum salam sapa. Nah, kemudian yang kedua, dalam kegiatan keagamaan, kita berusaha mengajarkan kepada anak tentang moderasi beragama. Artinya, kita tanamkan kepada anak-anak itu menghormati perbedaan. Iya. Ya, karena mungkin ada anak-anak yang berpahaman berdoanya harus begini, ada berdoa ini kan, kita silahkan. Kita tidak sehingga akan merasa kita tanamkan kalau anak ini dewasa nanti akan menerima perbedaan, bukan membesar-besarkan nanti perbedaan yang ada. Iya. Sehingga dia ke depannya kalau sudah kita ajarkan cara wudhu, cara sholat, cara bergaulnya dengan sopan santun, dengan ramah, insya Allah anak itu akan menghargai orang lain dan tidak akan merasa diri paling benar. Nah, dalam hal ini kan moderat itu dalam artian menerima pendapat orang lain dan juga tetap dengan keyakinan kita sendiri tanpa kita meremehkan keyakinan ataupun mungkin pendapat yang dimiliki orang lain. Itu yang kita ajarkan dalam hal mungkin ibadah, dalam hal sopan santun, dalam hal menyelesaikan masalah. Ya. Jadi itu Ya. sebenarnya dipupuk dari memang sejak dini ya Pak Iya. ya, hal-hal yang kecil seperti itu yang mungkin sekiranya orang-orang melihat itu apalah Ya. dan nanti akan berujungnya ke depan itu sangat berpengaruh besar untuk Betul. pertumbuhan mereka. Ya. Artinya seperti program senyum Salam salam semu sapa. sapa itu kan akan terbawa terus. Iya, menjadi Dia akan kebiasaan. tetap menghormati orang yang orang yang lebih tua, baik di rumah, kemudian pamannya, apalagi lebih-lebih guru. Iya. Tidak ada istilahnya orang katakan tidak ada mantan guru kan. Iya. Sekali itu guru, selamanya tetap guru kita. Iya, Itu betul yang kita sekali Pak Haji. tanamkan, ya. Sangat luar biasa Pak Ya. Haji. Beneran pertemuan kita walaupun yang sangat singkat saat ini nih sangat-sangat berkesan untuk saya Pak Haji. Iya, iya, sama-sama. Dan tahu lebih dalam kalau ternyata Pak Haji itu adalah merupakan seorang yang memiliki pendidikan yang sangat luar biasa Amin, dalam amin, bidang ini mudah-mudahan. Pak Haji. Iya, Ya, semoga sama-sama. sehat selalu dan Amin, lancar amin. selalu. Nah Pak Haji, sebelum kita tutup nih perbincangan kita Iya. tadi mengenai MUI, mungkin ada pesan-kesan untuk sahabat religi khususnya di Kelungkung. Mungkin ada yang ingin masih berpikir anaknya mau sekolah di Oh, mana atau apa. Kita sudah terbuka dan kita sudah menyampaikan bahwa MIN Kampung Gegel yaitu merupakan satu-satunya sekolah madrasah Iftiyasah yang ada di Kelungkung adalah begini. Jadi mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat Pak Haji. Iya. Terima kasih sahabat religi. Jadi saya pesankan kepada seluruh masyarakat atau warga yang tinggal di sekitar desa Kampung Gegel ini atau MIN Gegel ini tidak usah takut. Mari sekolahkan anak didik, anak-anak bapak, orang tua anak ibu bapak yang usia sekolah, mari sekolahkan di sini. Kenapa? Karena di MIN Kampung Gegel ini diajarkan yaitu ada pelajaran umum dan lebih-lebih juga pelajaran agama. Yang tentu kita berharap ke depan anak-anak ini kita akan menjadi generasi yang cerdas intelektualnya, cerdas emosionalnya, dan cerdas spiritual. Iya, betul Ya, sekali. sebagaimana yang sudah digariskan oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama yang hebat programnya dan ini direalisasikan oleh MIN yang paling bawah lembaga pendidikan di
kemudian agama ini. Iya, betul Mudah-mudahan nanti tambah maju dan mudah-mudahan ibu bapak yang sudah mengamanahkan anak didiknya di sini mudah-mudahan menjadi generasi yang unggul, menjadi generasi yang harapan bangsa dan menjadi generasi yang berkualitas dan bermanfaat baik bagi keluarga, masyarakat, agama, nusa dan bangsa ke depannya. Gitu, Pak. Iya, betul Ya. sekali. Ya kan sahabat religi, keren sekali pesan-pesan dari Pak Haji Abdul Syakur. Dan itu merupakan pesan-pesan cinta dan juga pesan-pesan untuk para orang tua untuk memilih sekolah ataupun pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya ya. Baik, sahabat religi, nah dari sekian perbincangan kita Pak Haji walaupun singkat, tapi ini sangat bermanfaat untuk masyarakat dan juga sahabat religi kita ya Pak Haji dah. Dan terima kasih banyak untuk saat ini sudah menemani kita dan kita jumpa lagi dalam segmen yang sama di bulan depan yang akan tayang dengan bintang tamu yang berbeda. Selamat siang dan sampai jumpa. Bersih melayani Satria Kemenang kuku santun transparan integritas amanah Satria Kemenang kuku pasti bersih melayani reformasi birokrasi kita bisa